فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala badi'us samawati wal ard ay khaliquhuma ala ghairi misalin sabaq. Maksudnya adalah pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh yang mendahului. Qala Mujahid was-Suddi wa huwa muqtadal lughah, itu adalah tuntutan dari bahasa. Wa minhu yuqalu li syai'il muhdats bid'ah, dan dari lafaz inilah maka dikatakan untuk sesuatu yang baru sebagai bid'ah. Karena apa? Dibuat pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya. Kama jaa fi sahih li Muslim fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sebagaimana dalam sahih karya Imam Muslim, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis Jabir. Wal bid'ah ala qismain taratan takunu bid'atan syar'iyyah, dan bid'ah ini ada dua macam. Terkadang dia bid'ah secara syariat, dan ini yang paling sering. Karena pembahasan agama adalah yang dibahas adalah hakikat syar'iyyah. Kaqaulihi fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Semua masuk di sini karena ini pembahasannya bid'ah syar'iyyah. Jayid, pengarahan dari Imam Ibnu Katsir bagus. Tidak layak untuk nanti dikhususkan kepada bid'ah lughawiyah yang mereka pakai dari ucapan Umar. Untuk masalah agamanya, untuk masalah agama, semua yang baru dikatakan bid'ah dan setiap bid'ah dikatakan kesesatan. Wa taratan takunu bid'atan lughawiyah, dan terkadang yaitu yang terbentuk adalah bid'ah secara bahasa. Secara bahasa ini adalah perkara yang baru, walaupun secara syariat tidak baru. Kaqauli Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an jam'ihi iyyahum ala salati tarawih. Seperti ucapan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an tentang pengumpulan yang beliau lakukan kepada orang-orang untuk salat tarawih. Wastimrarihim, dan mereka terus melakukan itu. Nikmatil bid'atu hadhih, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu secara bahasa bukan secara syar'i. Karena secara syariat salat tarawih itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk terus-menerus menjalankan itu bersama para sahabat, yaitu mengimami sahabat, kecuali karena itu masih masa turunnya wahyu. Nabi khawatir ketika umat ini ternyata mampu untuk sholat banyak-banyak, beliau khawatir nanti qiyamul lail akan diwajibkan kepada mereka sebagaimana qiyamul lail diwajibkan pada Nabi. Itu aja yang menghalangi Nabi untuk qiyamul lail terus menerus, yaitu sholat tarawih berjamaah secara terus menerus. Kalau qiyamul lailnya memang Nabi terus menerus. Wa qala Ibnu Jarir wa badi'us samawati wal ardi mubdi'uhuma. Badi maknanya mubdi', wazan fa'il kembalinya kepada yaitu pola rubai, muf'il. Baik. Wa inna ma huwa muf'il. Iya, fa'il maksudnya di sini adalah muf'il. Seperti apa? Azabun alim maknanya adalah mu'lim.
Oh, ini di sini ada ya. Baik. Kata beliau di sini fa surrifa ila fa'il, lalu ditasrif kepada fa'il, kama surrifal mu'lim ila al-alim, pakai hamzah. Maksudnya adalah sangat menyakitkan. Wal musmi' ila sami'. Baik, seperti apa? Absara bermakna mubsir bermakna basir. Sami' polanya sama dengan apa? Yaitu maknanya sama dengan musmi'. Absara melihat. Baik, mubsir maha melihat, basir juga maha melihat. Baik. Wa ma'nal mubdi' al-munsyi'u wal muhdits ma lam yasbiqhu ila insya'i mithlihi wa ihdasihi ahad. Makna mubdi', makna dari asma Allah mubdi' adalah al-munsyi'. Kalau ditetapkan nama Allah al-mubdi', yaitu al-munsyi' yang membuat, al-muhdits yang mendatangkan sesuatu yang baru, terhadap malam yasbiqhu, sesuatu yang tidak didahului, ila insya'i mithlihi wa ihdasihi, kepada penciptaan semisal itu dan pembuatannya ahad, siapapun juga. Belum pernah Allah didahului oleh siapapun untuk menciptakan langit dan bumi. Baik. Qal walidzalika summiyal mubtadi'u fid dini mubtadi'an. Maka dari itu orang yang membuat perkara baru dalam agama dikatakan mubtadi' li ihdasihi fihi ma lam yasbiq ilaihi ghairuh, karena dia membuat perkara baru yang tidak didahului oleh yang lain, tidak didahului oleh Rasulullah dan para sahabat. Wa kadzalika kullu muhdisin fi'lan au qaulan, demikian pula setiap orang yang mendatangkan sesuatu, mendatangkan perbuatan yang baru atau ucapan yang baru, lam yataqaddamhu fihi mutaqaddim, tidak ada orang yang lebih dulu melakukan itu. Fa innal arab tusammihi mubtadi'an, maka orang Arab mengatakan itu mubtadi'. Wa min dzalika qaulu A'sha Sa'labah, termasuk dari penggunaan lafaz ini adalah ucapan A'sha Sa'labah fi madhi Haudzah ibni Alil Hanafi, yang memuji Haudzah ini dari Bani Hanifah. Yur'a ila qawli sadatir rijali idza abdau lahul hazma aw ma sya'ahu tada'a, ay yuhdisu ma sya' aw ma sya'ahu ibtada'a, yaitu membuat apapun yang dia inginkan. Tidak ada penjelasan dalam catatan kaki di sini. Yur'a ila qauli sadat, yaitu yang diperhatikan adalah perkataan para sadatir rijal, pemimpin para tokoh. Idza abdau lahul hazm, apabila mereka menampakkan tekad kepada suatu perkara atau menginginkan apa yang dia buat, menginginkan untuk membuat sesuatu yang belum pernah terjadi. Qala Ibnu Jarir fa ma'nal kalam, maka makna dari ayat ini adalah fa subhanallah anna yakunu lahu walad, maka maha suci Allah, bagaimana dia memiliki anak, bagaimana ada anak untuk dia, wa huwa maliku ma fis samawati wal ardh, padahal dia adalah pemilik apa saja yang di langit dan di bumi. Tashhadu lahu jami'uha bidalalatiha alaihi bil wahdaniyah, semuanya bersaksi untuk Allah dengan penunjukan mereka semua kepada wahdaniyahnya Allah, bahwasanya Allah itu hanya satu saja. Dia tidak punya orang tua, dia juga tidak punya anak. Dia satu, betul-betul dia satu, satu-satunya. Tidak ada kembaran, tidak ada yang mirip dengan dia, dan seterusnya. Wa tuqirru lahu bitta'ah, semua yang di langit dan di bumi mengakui ketaatan kepada Allah.
Kalaupun secara syariat banyak yang tidak mau, namun secara takdir tak ada yang mampu melarikan diri dari Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah mampu menjadikan kalau Allah menghendaki, senang saja bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan semua orang sholat, semua orang taat, semua orang menjauhi maksiat. Tapi dia tidak ingin memaksa mereka. Dia memberikan mereka pilihan. Nanti yang taat diberi pahala, yang tidak taat maka diberi siksaan. Dia mampu menjadikan mereka bergerak sebagaimana gerakan dalam masalah takdir. Wa huwa bari'uha wa khaliquha. Dialah yang membuatnya dan yang menciptakannya, wa mujiduha, dan yang mengadakannya, min ghairi aslin, tanpa ada asal, wala misal, tanpa ada contoh, ihtazaha alaih, yang dia menyerupai itu, yaitu apa? Dia berjalan dengan contoh tersebut. Allah Ta'ala tidak perlu mengikuti contoh manapun. Ihtaza, yaitu apa? Berjalan sejajar dengan contoh itu. Wa hadza i'lamun minallahi ibadah. Ini adalah pemberitahuan dari Allah untuk para hambanya. Anna mimman yashhadu lahu bidzalika al-masih, termasuk yang menjadi saksi untuk dia tentang masalah ini adalah al-masih alladzi adhafu ilallahi bunuwatah, yang mana orang-orang menisbatkan kepada Allah bahwasanya al-masih adalah anak Allah. Wa ikhbarun minhu lahum, dan ini pengkhabaran dari Allah untuk mereka, annalladzi btada'a as-samawati wal arda min ghairi aslin, bahwasanya zat yang mampu menciptakan langit dan bumi tanpa ada asal, wa ala ghairi misal, dan tanpa ada contoh, huwallazi btada'a al-masih, dialah yang membuat al-masih tanpa ada contoh sebelumnya, tanpa melalui proses seorang ayah, min ghairi walidin, tanpa ada seorang ayah. Tapi bagaimana itu terjadi? Bi qudratihi, dengan kekuasaan dia. Makanya dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, la khalaqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Benar-benar penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi manusia tidak tahu. Karena tidak tahu maka mereka langsung ternganga begitu melihat ada anak lahir tanpa ayah, lalu langsung menisbatkan, oh ayahnya adalah Tuhan Bapa. Ini menunjukkan betapa pendeknya dan kecilnya akal dari orang-orang Nasara dan yang seperti itu, kalau punya akal. Padahal langit dan bumi Allah mampu mencipta, dan langit dan bumi bukan anak Allah. Kenapa untuk masalah sekedar anak manusia langsung mereka ternganga dan kebingungan? Ini menunjukkan jahilnya dan terlalu dangkalnya akal mereka. Kemudian kata beliau, wa hadza min Ibnu Jarir rahimahullah kalamun jayyid wa ibaratun shahihah. Ini dari Ibnu Jarir rahimahullah adalah ucapan yang bagus dan ungkapan yang tepat, ungkapan yang benar. Wa qauluhu ta'ala wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah menetapkan suatu perkara, cukuplah hanyalah dia itu mengatakan pada perkara tadi, jadilah engkau, maka terjadilah dia. Kun ini adalah perintah, tapi bukan berarti apa? Ini perintah yang bersifat wajib. Yaitu apa? Kalau tidak dijalankan maka berdosa. Ini bukan, ini adalah amrun takwini, bukan amrun syar'i. Kalau syar'i, kalau tidak dijalankan kita dosa. Tapi ini amrun takwini, yaitu penciptaan. Disuruh terbentuk langsung terbentuk, tak mungkin dia mengatakan oh tak nak terbentuklah saya, itu mustahil. Ini bukan perkaranya wajib atau haram. Ini perkaranya adalah takdir Allah yang pasti terlaksana. Kata beliau, yubayyinu bidzalika ta'ala kamala qudratih. Dengan ini Allah Ta'ala menerangkan tentang sempurnanya kekuasaannya. Kudrah yaitu kekuasaan atau kekuatan.
wa azimi sultanih, dan agungnya kekuasaannya. Ini jadi agak sama, tapi intinya adalah apa? Qudrah ini kembali kepada al-quwah, karena di antara makna qadir adalah al-qawi. Kemudian dan sultan kekuasaan, yaitu dia menguasai segalanya, memiliki segalanya. Wa annahu idza qaddara amran wa arada kaunah, dan bahwasanya Allah itu jika menetapkan suatu perkara dan menginginkan terbentuknya perkara tadi, fa innama yaqulu lahu kun, cukuplah dia mengatakan pada perkara tadi, jadilah engkau. Marratan wahidah, cukup sekali. Tidak perlu apa seperti mungkin sebagian orang terbentuklah, bergeraklah, tapi barang yang dia buat nggak bergerak juga, tidak aktif, tidak menyala, susah. Tapi untuk Allah cukup sekali, maka langsung terbentuk. Makanya tidak mengatakan summa yakun, kun summa yakun, tapi kun fayakun, langsung terbentuk tanpa ada penundaan. Fayakun fa yujadu ala wifti ma arad. Makna fayakun yaitu maka terbentuklah dia, terwujudlah dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah itu jika dia menginginkan sesuatu, dia mengatakan pada sesuatu tadi, jadilah engkau, maka terjadilah dia. Baik. Harusnya bergantung pada Allah yang memang mampu menciptakan apapun dengan sekali ucapan. Jangan bergantung pada para tukang sihir atau pada jin atau apa yang seringkali gagal ketika menginginkan sesuatu, tak berjaya. Mereka sendiri lemah. Baik, wa qala ta'ala innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Hanyalah perkataan kami apabila kami menginginkan itu, kami cukup mengatakan padanya jadilah engkau, maka terjadilah dia. Wa qala ta'ala wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Dan tidaklah perintah kami, perintah yang bersifat takwini tadi itu, mencipta sesuatu, kecuali satu kali saja, bagaikan kedipan mata. Kalau kalian berkedip langsung terbentuk. Kita usaha susah payah belum tentu apa yang kita buat itu berjaya, perlu diulang-ulang, perlu coba-coba, perlu penyempurnaan. Allah Ta'ala tidak perlu itu semua. Wa qala syair idza ma aradallahu amran fa innama yaqulu lahu kun qaulatan fayakunu. Si penyair mengatakan apabila Allah menginginkan suatu perkara, maknanya adalah ma masdariyah, maka hanyalah dia berkata kepada perkara tadi, jadilah engkau, qaulah yaitu sekali ucapan saja, maka terjadilah dia. Wa nabbaha ta'ala bidzalika aidan. Dengan ayat ini tadi juga Allah Ta'ala mengingatkan ala annahu khalaqa Isa bi kalimati kun, bahwasanya dia menciptakan Isa dengan kalimat kun. Baik. Bukan Isa adalah kalimat, tapi Isa tercipta dengan kalimat. Fakana kama amarahullahu ta'ala, maka terbentuklah dia, kana yaitu terbentuk, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan padanya, perintah untuk terbentuk terjadi. Baik. Qala Allah Ta'ala inna masala Isa indallah kamasali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah adalah seperti permisalan Adam. Yaitu apa? Semuanya adalah hamba Allah. Bahkan permisalan Adam lebih hebat. Bukan hanya tanpa ayah, tapi juga tanpa ibu. Tayyib. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan Adam itu dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman pada Adam, jadilah engkau, maka terjadilah dia. Tayyib. Allah menciptakan Adam dari tanah, Allah mengambil dengan tangannya, membentuknya terserah dia dengan waktu yang Allah kehendaki, dan cukup dia bilang kun terjadi. Untuk penciptaan Adam dibuat khusus dibandingkan makhluk yang lain yang tanpa Allah Ta'ala menggunakan tangannya. Untuk Adam sebagai pemuliaan Allah menggunakan tangannya. Nah, kalau sentuhan Nabi saja itu diberkahi,
baik Nabi Isa ataupun Nabi Muhammad ataupun Nabi yang lain, bagaimana dengan sentuhan zat yang maha pencipta? Tentunya memang apa? Memang berkahnya besar. Makanya Nabi Adam berkahnya besar sekali. Badannya aja sebesar itu. Ukurannya aja 60 zira. Pokok apa itu, kelapa pendek aja itu. Toyib. Makanya Allah disifati dengan apa? Tabarak. Karena memang dia maha penuh berkah. Toyib. Ilahuna wallahu a'lam. Kenapa? Sayang kalau orang-orang Nasara tak mendengarkan hujah yang seperti ini. Tapi banyak orang-orang orientalis yang setelah sekitar baca terjemah Quran pun banyak yang masuk Islam dalam kisah-kisah nyata itu. Kumpulan kisah nyata.